Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan perbincangan kita pada sore hari ini. Dan saat ini kita sudah bergabung melalui sambungan telepon bersama dengan juru bicara BPN Prabowo Sandi, Andre Rosiade. Selamat sore, Bang Andre. Selamat sore Mbak Tasya, selamat sore Bang Emrus, selamat sore Bang Anda. Ya, Bang Andre, saya ingin minta tanggapan Anda terhadap peredaran dari tabloid Indonesia Barokah. Iya, Indonesia Barokah ini kan adalah cara-cara orang mengadopsi obor rakyat. Iya. Jadi kalau menurut saya ini obor rakyat jilid 2, ya, di mana isinya memframing, mendowngrade, mendiskreditkan Pak Prabowo. Kenapa itu dilakukan? Karena kita semua tahu bahwa Pak Prabowo saat ini surveinya sudah di atas 40, lalu Pak Jokowi sudah di bawah 50. Insya Allah menurut prediksi kami, insya Allah Februari ini Pak Prabowo sudah menyalip Pak Jokowi. Oke, Bang Andre, tetapi kan kalau dibandingkan dengan obor rakyat kan waktu itu target yang menjadi korbannya justru Jokowi. Saat ini Indonesia Barokah mungkin memang bisa dipersepsikan merugikan kubu Prabowo. Apakah menurut Anda ini adalah pelaku yang sama yang menyebarkan? Kami tidak tahu pelaku ya, siapa pelaku kita belum tahu kan. Kita mendorong sekarang pihak Bawaslu, kepolisian, Dewan Pers untuk turun tangan. Kan yang sudah dicek kan alamat redaksinya tidak ada. Tidak sama seperti yang dicantumkan di Bekasi itu di Pondok Melati ya kalau salah. Setelah dicek kan tidak ada alamat redaksinya. Jadi ini memang ditenggarai. Ada yang panik melihat elektabilitas Pak Prabowo yang naik luar biasa, lalu butuh cara-cara copy paste obor rakyat 2 untuk mendowngrade Pak Prabowo, lalu disebarkanlah. Ini kan terlihat sistematis, terstruktur ya. Bayangkan Mbak Tasya, cetaknya begitu banyak, dibagi di seluruh masjid yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan Banten pun sudah masuk sekarang. Oke, Bang Andre, apa tanggapan Anda ketika kemudian ada yang mengatakan ini hanya memenuhi unsur negatif campaign dan black campaign-nya tidak terpenuhi, sementara untuk negatif campaign itu sebenarnya diperbolehkan dalam masa kampanye seperti ini? Ya, apapun itu, mau negatif campaign, yang jelas ini memframing. Ya, memframing untuk mendowngrade atau mendiskreditkan Pak Prabowo. Faktanya seperti itu, ya. Lalu dicetak begitu masif, disebarkan begitu luar biasa, masjid-masjid disebarkan, pondok pesantren disebarkan. Kelihatan ini cara-cara obor rakyat jilid 2. Oke. Itulah. Baik, Bang Andre ditahan dulu sebentar, kita akan coba mendengarkan pemaparan data-data seperti apa yang terkait dengan Indonesia Barokah bersama rekan saya yang saat ini berada di Grand Studio, ada Ami Ardini. Ami, silahkan dengan pemaparan Anda. Ya baik, terima kasih Tasya dan pemirsa. Memang saya akan mencoba untuk memaparkan sejumlah hal terkait dengan penyebaran tabloid Indonesia Barokah ini. Dan berikut ini ada beberapa data. Yang pertama adalah kita lihat sebenarnya seperti apa sih tabloid Indonesia Barokah ini. Dan peredarannya ini pertama ada di Jawa Barat. Ada 3.482 eksemplar yang tersebar di 13 kabupaten kota. Kemudian di Banten ini ada 1.000 eksemplar tersebar di 3 kabupaten kota. Selanjutnya di Jawa Tengah ada 489 eksemplar yang tersebar di 6 kabupaten kota. Sementara di Yogyakarta ini ada dari informasi yang didapatkan ada 6.000 eksemplar yang tersebar di 2 kabupaten kota. Selanjutnya kita lihat lagi mengapa tabloid Indonesia Barokah ini menjadi kontroversi seperti itu. Yang pertama ini banyak tersebar di wilayah Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Kemudian paling banyak tersebar ini di Magelang, Jawa Tengah, yaitu tepatnya ada di 12 kecamatan. Lalu di Madiun, Jawa Timur ini menjadi penyebaran terbanyak untuk lokasi masjid. Selanjutnya lagi kita lihat bahwa saat ini Bawaslu sudah menggandeng Dewan Pers untuk melakukan kajian dan BPN Prabowo Sandi juga telah melaporkan tabloid Indonesia Barokah. Lalu TKN Jokowi Ma'ruf menyebut tidak perlu dikhawatirkan adanya ataupun keberadaan tabloid Indonesia Barokah ini. Lantas kita lihat seperti apa langkah yang diambil oleh Bawaslu untuk mengantisipasi penyebaran hoax atau SARA. Nah, yang pertama tentunya menjalin kerjasama dengan Cybercrime Mabes Polri, kemudian juga menggandeng platform media sosial, lalu berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk penerapan sanksi.
Dan berikutnya ini saya akan ajak Anda untuk melihat sejumlah pernyataan dari sejumlah pihak terkait dengan penyebaran tabloid Indonesia Barokah ini. Nah, kita lihat ini adalah Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo Sandi, Sudirman Said, yang mengatakan biar masyarakat yang melihat itu cara-cara primitif menurutnya. Mari adu gagasan, adu kebaikan, adu pesan baik, jangan menyebarkan hal seperti itu. Lantas kita lihat lagi berikutnya ini dari juru bicara TKN Jokowi Ma'ruf, Aceh Hasan Syadzili, yang mengatakan jika tabloid Indonesia Barokah ini tidak mengandung unsur kampanye, seharusnya jangan dilarang untuk disebarkan di masjid dan tempat-tempat umum. Lantas, kalau dari pernyataan dari Komisioner Bawaslu RI, M. Afifuddin, mengatakan bahwa pihaknya meminta untuk tidak disebarluaskan dalam arti ditahan supaya tidak ada dampak ke publik. Ini sebagai bagian dari pencegahan. Ya, itulah dia sejumlah hal yang bisa saya sampaikan untuk Anda. Pemirsa, kini kita kembali ke Tasya. Silakan Tasya. Baik, terima kasih Ami untuk pemaparannya. Saya ingin kembali lagi ke Bang Andre. Bang Andre, jadi apa harapan dari BPN terhadap baik Bawaslu maupun pihak kepolisian untuk menangani kasus penyebaran Indonesia Barokah? Pertama tentu kita sudah melaporkan juga ke Dewan Pers. Kita minta Dewan Pers segera bersikap. Lalu Bawaslu kita sudah lihat ya sikapnya menahan itu di seluruh supaya tidak tersebar, dan kita minta pihak kepolisian juga menginvestigasi, menyelidiki siapa pelakunya ya, dan kami optimis ya obor rakyat saja polisi bisa membongkar, dan kami harapkan Indonesia Barokah ini juga polisi juga akan membongkar siapa pelakunya. Kan terlihat orang ini tidak gentleman, tidak jantan alias banci, halaman redaksinya aja palsu gitulah. Oke, Bang Andre, tapi sudah dicek belum ke internal BPN sampai ke level daerah begitu, bahwa diyakinkan jangan-jangan ini diproduksi sendiri oleh dari tim kubu BPN? Kami pemain pencitraan seperti kubu sebelah yang pakai spanduk Raja Jokowi, baliho Raja Jokowi, habis itu teman sendiri yang itu. Bukan itu. Kami, Mbak Tasya, kami bukanlah tipikal pemain citra, pemain sinetron. Pak Prabowo dan Bang Sandi apa adanya. Bukan drama gimmick. Playing victim ya, Bang Andre? Iya, kami bukan drama playing victim seperti ada yang masang baliho Raja Jokowi di Jawa Tengah, lalu tiba-tiba ternyata temannya, alias maling teriak maling. Kalau kita bukan seperti itu. Lalu yang kedua, kami itu anggaran kami terbatas, Mbak Tasya. Itulah. Kami nggak mungkin mau nyetak yang nggak produktif, menjelekkan diri sendiri. Uang kami terbatas, itu beda dengan Pak Jokowi yang billboardnya di seluruh Indonesia di mana-mana, uangnya berlimpah luar biasa gitu loh. Ini nggak masuk akal kalau kami bermain playing victim, itu ngabisin uang kami juga itu loh. Oke, baik. Saya coba pindah lagi ke anggota Bawaslu, Pak Rahmat Bagja. Pak Rahmat, jadi kira-kira target akan selesai kapan ini kemudian agar bisa tidak menimbulkan keresahan di masyarakat? Seperti apa kira-kira time schedule dari Bawaslu untuk menangani kasus ini? Time schedule-nya 3+2 hari dari laporan atau temuan. 7 hari sejak ditemukan atau 7 hari sejak dilaporkan. Dan kami punya waktu 3 hari, walaupun kurang plus 2 hari. Jadi 5 hari yang kami butuhkan untuk disentra Gakumdu untuk menyatakan ini pidana atau tidak. Kalaupun bukan pidana, kalau meresahkan, nanti pasti akan tahan majalahnya ataupun tabloid tersebut. Itu juga tergantung dari teman-teman Dewan Pers, dan juga permasalahan utamanya adalah penyebarannya sebenarnya. Penyebarannya itu ada di tempat pendidikan, yaitu pondok pesantren dan juga masjid. Itulah yang akan menimbulkan keresahan. Itu yang seharusnya nanti yang akan kita lakukan, terus-menerus kita lakukan. Nah, untuk itu kita juga kerjasama dengan nanti Pak Polisi, kepolisian, untuk ini siapa yang ada di redaksi ini, karena kantor redaksi tidak ada, kami sudah turun langsung, kantor redaksi tidak ada di Bekasi tersebut, tidak ada, jalan apa gitu. Bukan jalan haji itu gitu, tapi jalan haji tidak ada di wilayah kecamatan tersebut jalan haji itu. Jadi memang sengaja dibuat salah alamatnya. Nah, kapan cetaknya, bagaimana, siapa yang mencetaknya, itu juga harus kita perlukan. Dan negara siup kan tidak ada izin tidak ada penerbitan kan. Jadi ini jadi masalah. Kalaupun leaflet itu harus dilihat. Kalaupun kampanye, nggak boleh kampanye
di tempat pendidikan ataupun di tempat ibadah. Iya. Nah, tapi ini bukan materi kampanye katanya. Oke, bukan materi kampanye, tapi ini materi yang bisa meresahkan masyarakat. Apakah bisa dilakukan? Kami dengan fungsi pencegahan, pertama kali kami akan tahan dulu. Baik. Supaya tidak kemudian nanti tiba-tiba di masjid ada yang pro A dan pro B saling satu ingin satu ingin menahan ini supaya tidak disebar, satu ingin menyebarkan, bisa terjadi konflik horizontal di masyarakat. Itulah yang kita hindari. Karena pemilu ini kan harus gembira kita melihat pemilu ini, tidak saling penjelekan di masyarakat. Kami harapkan tidak terjadi begitu. Baik, terima kasih Pak Rahmat Bagja sudah Sama-sama, berbagi informasi bersama kami di Prime Time. Dan pemirsa, sebelum kita break, saya kembali ke Pak Emrus untuk melihat bahwa peredaran ini beredar di tempat ibadah dan juga di pondok pesantren. Kira-kira apa motif yang ingin dikejar oleh penyebar tabloid ini? Saya kira jelas setiap komunikasi ataupun termasuk ini kan kontekstual, karena ini disebarkan dalam keadaan situasi kita kampanye. Maka tidak bisa dilepas begitu saja bahwa ada motif politik di balik itu gitu ya. Sekalipun memang wacana mengatakan berbasis kepada data. Nah, penyebaran-penyebaran ini kepada ke rumah ibadah seperti itu, saya kira mereka punya agenda tertentu, menjadi sasaran dari halayak yang mereka tembak gitu ya. Tetapi justru yang paling penting kita bicarakan sebenarnya ketika ini sudah terjadi penyebaran ini, justru ini adalah menurut saya ini politik lempar batu ini, sembunyi tangan. Lempar batu sembunyi tangan ya, tidak jelas sumbernya. Nah, oleh karena itu saya melihat kedua belah pihak dirugikan. Oke. Iya, kedua paslon dirugikan. Mengapa TKN juga dirugikan? Karena memang di satu sisi seolah-olah ada di sebelah sana orang mempersepsi, karena ini masyarakat bisa mempersepsi liar. Seolah-olah yang di sana yang memproduksi, seolah-olah kan gitu, TKN yang dipersepsi, betul. Ya. Baru yang di sana yang di downgrade seperti itu. Oleh karena itulah saya pikir sangat penting kedua paslon, kedua kekuatan ini bersama-sama ini untuk menolak bentuk semacam ini. Harusnya statementnya TKN juga sama kerasnya bahwa ini ditolak bersama, ditolak bersama. Dan saran saya sebenarnya kalau ada kemauan yang luar biasa untuk menangani ini sederhana saja. Kombinasikan aja ada semacam tim yang dibentuk oleh Bawaslu, yang terdiri dari Bawaslu, KPU, Dewan Pers dan kepolisian bersama-sama. Dan kalau saya melihat bisa ditelusuri kok ini. Misalnya katakanlah setiap daerah kan ada polsek-polsek kita. Polsek ini bisa menanyakan langsung kepada siapa yang sudah memperolehnya dan ditelusuri sebagai semacam snowball sampling gitu ya, ditelusuri sampai siapa pusatnya. Nah, kalau itu ada suatu kemauan seperti itu, saya kira bisa ketemu titik temu nanti paling tidak siapa yang memproduksi. Walaupun itu diperbincangkan nanti apakah melanggar hukum atau tidak gitu. Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time Talk masih akan kembali usai jeda berikut.